Di pernikahan Soyo. Ibu mendekat, parfumnya tajam dan menyesakkan dodo. Dengan senyum tipis yang hanya Soyo kenal sebagai topeng, dia berbisik tepat di telinga Soyo. Apakah kamu pikir 3 miliar warisan itu membeli cinta untukmu? Tangan Soyo membeku di sekitar bukit melati putih. Tamu-tamu tertawa riang, kamera berkedip tanpa henti. Tapi tiba-tiba ruangan berputar. Apa yang dia katakan bukan sekadar kejam. Itu peringatan dingin. Dan saat itu juga Soyo sadar, ini bukan awal bahagia Soyo. Ini adalah awal balas dendam Soyo. Nomo Soyo Melati Wijoyo. Meli untuk semua orang kecuali Ibu Soyo, Bu Hartini Wijoyo, yang selalu memanggil Nomo lengkap seperti tali kekang yang bisa ditarik kapan saja dia mau. Berdiri di ballroom mewah Ritz-Carlton Jakarta, gaun pengantin Soyo yang harganya 120 juta seharusnya membuat Soyo wanita paling bahagia. Tapi bisikan ibu menggema seperti palu di kepala. Ruangan berkilauan lampu kristal dan bunga melati putih. Setiap meja bunga Sojo lebih mahal dari gaji bulanan kebanyakan orang. Ardianto berdiri di samping Soyo, tangannya hangat di punggung bawah saat kami menyambut gelombang investor startupnya. Dia terlihat sempurna dalam tuxedo Armani, rambut coklat terawat rapi. Senyum percaya diri yang pertama kali menarik perhatian Soyo di acara amal 2 tahun lalu. Selamat yo, kalian pasangan yang sangat serasi, puji Bu Widyo, salah satu investor Ventura paling berpengaruh di Jakarta. Soyo tersenyum, memainkan peran, tapi di dalam Soyo tenggelam. Bu Hartini beredar di antara tamu seperti hiu di Heels Designer, gaun Valentino peraknya berkilau. Bagi semua orang, dia ibu yang bangga. Tapi Soyo tahu lebih baik. Soyo besar di bawah tatapannya yang penuh perhitungan, belajar membaca ekspresi kecil sebelum dia menghancurkan orang. 3 miliar warisan. Tuhan, bagaimana Soyo bisa begitu buta? 3 bulan sebelum pernikahan, saat dia menyerahkan cek itu di meja mahoni kantornya, Soyo bodoh sekali mengira mungkin akhirnya dia menunjukkan cinta dengan caranya sendiri, melalui uang, melalui kendali. Ini investasi untuk masa depanmu, Melati, katanya. Keluarga Pratomo orang baik, punya koneksi. Ini akan mengamankan posisimu. Posisi, seolah Soyo bidak catur di papan permainannya. Soyo mengamati Ardianto mengelilingi ruangan, moto berbinar saat membahas proyeksi kuartal, tapi kosong saat Bibi Ruth mencoba berbagi cerita tentang masa pacaran kami. Kapan Soyo mulai memperhatikan hal-hal ini? Atau bisikan ibu tadi yang meropek tirai dari moto Soyo? Ayah meninggalkan kami saat Soyo 10 tahun. Suatu pagi Selasa, cangkir kopinya masih hangat di meja. Lemari sisinya kosong. Ibu tak pernah menangis, tak pernah menjelaskan. Dia hanya mempererat cengkeramannya pada segalanya, terutama Soyo. Setiap keputusan, setiap rupiah, setiap hubungan harus lewat persetujuannya. Sekolah swasta elit, daftar teman yang disetujui, karir di yang dia anggap cocok untuk bertemu jenis pria yang tepat. Meli, sayang, kamu terlihat sangat bercahaya, kata Budiano, Ibu Ardianto, mendekat dengan gelas minuman. Berbeda dengan Hartini, pelukannya hangat dan tulus. Terima kasih, Bu, jawab Soyo, meski perut Soyo mual. Ardike monoyo, tanyanya sambil memindai kerumunan. Soyo bahkan tak sadar dia meninggalkan sisi Soyo. Mungkin ngobrol bisnis dengan grup investor di bar, kata Soyo. Bu Diana tertawa. Anak itu memang hobinya networking. Setidaknya kamu tak akan kekurangan apapun. Kekurangan apapun kecuali cinta sejati. Cinta yang tak punya label harga dan negosiasi kontrak. Sisa resepsi berlalu kabur. Memotong kue. 5 tingkat, rp 45 juta. Dansa pertama yang sudah dikoreografikan, pidato yang terdengar hampa di telinga Soyo. Sahabat Ardi bercanda bahwa Ardi menutup deal abad ini dengan menikahi Soyo.
Semua tertawa. Saya tersenyum sampai pipi sakit. Saat malam menjelang, saya menemukan diri sendirian di balkon menghadap sekelilingnya Jakarta. Udara malam Oktober menusuk gaun tipis, tapi saya menyambut dingin itu. Lebih jujur daripada kehangatan di dalam. Kamu menggigil, Ardi muncul membawa selendang, menyampirkannya di bahu saya. Sesaat dia terlihat seperti pria yang saya cintai dulu. Peduli, perhatian. Cuma butuh udara segar, kata saya. Dia mempelajari wajah saya. Ibumu bilang sesuatu tadi saat foto-foto. Jadi dia memperhatikan. Tak opo-opo. Meli, dia memutar tubuh saya menghadapnya, tangan di bahu. Kita sudah menikah sekarang. Tak ada rahasia. Tak ada rahasia. Saya hampir tertawa. Dia tanya apakah aku pikir 3 miliar itu membeli cinta. Wajahnya tak berubah. Tak kaget, tak marah, tak odo. Itu konyol. Kamu tahu aku mencintaimu. Tapi dia tak bilang warisan itu tak ada hubungannya dengan kami. Tak bilang dia akan menikahi saya tanpa 1 rupiah pun. Dia hanya tersenyum latihan dan mengajak saya kembali ke dalam untuk melanjutkan sandiwara. Malam itu di suite honeymoon menghadap Teluk Jakarta. Saat Ardi tidur di samping, saya menatap langit-langit dan bertanya kapan tepatnya saya menjadi transaksi bisnis. Dan yang lebih penting, berapa harga untuk membeli kebebasan saya kembali? Pentose di kawasan Jakarta adalah mimpi Instagram yang menjadi nyata. Jendela dari lantai ke langit-langit, meja marmer Italia, pemandangan Monas yang agen properti rela bunuh untuk mendapatkannya. Ardi bersikeras kita butuh ini untuk menghibur investor potensial. Saya meninggalkan apartemen kecil nyaman di Kemang beserta pekerjaan persoyo di agensi ternama untuk menjadi istri perusahaan sempurna. 3 bulan pernikahan, saya sudah mahir rutinitas. Yoga pagi saat Ardi cek pasar Asia. Sarapan putih telur untuknya, kopi hitam untuk saya, ciuman selamat tinggal yang terasa lebih seperti jabat tangan bisnis. Lalu jam-jam kosong membentang seperti penjara mahal. Kamu tak perlu kerja lagi, Meli, kata Ardi saat saya sebut peluang terbaru. Fokus podo kita, podo hidup kita bersama. Hidup kita, yang ternyata berarti mengatur pesta makan malam untuk rekan kerjanya, dan berpura-pura peduli laporan lobo kuartal. Tanda pertama, Odo yang salah datang Kamis sore. Saya sedang mengatur kantor rumah Ardi. Dia minta saya arsipkan dokumen, lalu saya lihat laporan rekening bersama, 3 transfer besar, masing-masing Rp450 juta ke konsultan. Malam itu saat saya tanya, dia hampir tak mengangkat mata dari laptop. Peluang investasi, sayang. Percaya padaku, ini untuk kita. Percaya. Koto itu lagi. Bu Hartini menelepon setiap hari tepat jam 2 siang. Tak pernah lebih awal, tak pernah telat. Seperti memeriksa investasinya. Bagaimana merger Ardi, padahal saya tak pernah sebut merger apapun. Merger opo, Bu? Oh Melati, kamu harus lebih perhatian bisnis suamimu. Istri baik tahu hal-hal ini. Telepon selalu berakhir somo, saya merasa lebih kecil, lebih bingung, seperti gagal ujian yang tak saya tahu saya ikuti. Ardi mulai pulang semakin malam. Dulu jam 8, lalu 10, lalu tengah malam. Selalu alasan sempurna, makan malam klien, rapat darurat dewan, panggilan konferensi dengan Singapura. Pakaiannya wangi colokne dan kopi. Tak odo yang mencurigakan, tapi odo jarak di matanya, yang dulu tak odo. Atau mungkin selalu odo, dan saya terlalu buta. Suatu malam saya coba jembatani. Saya masak salmon favoritnya dengan risotto truffle, seperti kencan kedua kami. Lilin, anggur, seluruh klise romantis. Ini enak, katanya, tapi terus cek ponsel.
Bisa kita bicara, tanya saya. Bicara sungguh seperti dulu. Dia letakkan garpu. Odo opo, Meli? Kamu punya segalanya yang kamu mau. Rumah ini, gaya hidup, keamanan. Aku mau kamu, koto saya pelan. Aku mau kita. Kamu punya aku. Tapi saat dia bilang itu, ponselnya bergetar. Dia lihat dan odo sesuatu melintas di wajahnya. Aku harus angkat ini. Dia menghilang ke kantor. Lewat pintu, saya dengar potongan. Hartini bilang timelininya pastikan dokumennya, nomor ibu saya di bibir suami saya jam 10 malam. Setelah itu saya mulai benar-benar memperhatikan. Coro Ardi dan Hartini saling pandang di makan malam minggu. Dokumen yang dia cepat tutup saat saya masuk kantornya. Konsultan, inisial Hartini Susanto, muncul di lebih banyak laporan. 2 minggu sebelum semuanya hancur, saya berdiri di kamar tidur, menatap tablet Ardi yang tak terkunci dia tinggalkan di nakas. Saya tak boleh lihat. Istri baik percaya suami. Tapi saya sudah tak merasa seperti istri baik lagi. Email itu odo di sono, dari Hartini ke Ardi, tanggal seminggu sebelum pernikahan. Transfer akan cair setelah akta nikah diajukan. Ingat, 30% saham seperti yang dibahas. Tak perlu tahu sampai aset bersama terbentuk. Dia selalu mudah dikendalikan. Mudah dikendalikan. Seperti saya masalah yang harus diselesaikan. Deal yang harus ditutup. Saya letakkan tablet dengan hati-hati, tangan saya stabil. Di luar, Jakarta berkilau dalam gelap. Ribuan lampu dari ribuan kehidupan yang tiba-tiba terasa lebih jujur daripada milik saya. Di suatu tempat orang jatuh cinta sungguhan, membangun kemitraan sungguhan, bicara sungguhan tanpa transfer rahasia dan saham tersembunyi. Saya tuang anggur mahal 4,5 juta yang Ardi simpan untuk acara spesial. Yah, menemukan pernikahan sebagai merger bisnis terasa cukup spesial. Saat Ardi pulang malam itu, saya masih terjaga, meringkuk di ruang tamu dengan anggur dan buku yang tak saya baca. Kamu belum tidur, katanya sambil longgarkan dasi. Tak bisa tidur. Saya teguk lagi. Hei, opo itu konsultan? Jeda kecil sebelum dia jawab sudah memberi tahu segalanya. Cuma penasihat keuangan. Kenapa? Tak opo-opo. Cuma lihat di laporan. Dia cium kening saya. Pura-pura. Kosong. Jangan khawatir soal itu. Itu urusanku. Ingatkan. Urusannya. Sementara urusan saya rupanya adalah mudah dikendalikan. Malam itu, saat Ardi tidur, saya ambil keputusan. Saya tak akan konfrontasi mereka. Belum. Sebaliknya, saya akan lakukan apa yang Hartini ajarkan bertahun-tahun lewat pengamatan teliti. Kumpulkan informasi, bangun kasus, dan saat waktunya tiba, tunjukkan pada mereka berdua bahwa beberapa investasi datang dengan imbalan tak terduga. Istri sempurna akan jadi mimpi buruk terburuk mereka. Kebenaran selalu muncul jam 3 pagi. Saat itulah saya berada di kantor Ardi. Laptop saya menerangi dokumen keuangan yang sudah saya foto sebelumnya. Tangan saya gemetar saat menyusun jejak kertas. Setiap penemuan adalah paku lain di peti mati pernikahan saya. 3 miliar warisan nenek yang Hartini kelola untuk saya, hilang kes konsultan dalam 48 jam setelah pernikahan. Tapi konsultan bukan perusahaan cangkang biasa. Itu gerbang Hartini ke firma Ventura pacarnya Budi Santoso. Dan Ardianto, dia dapat tepat 30% saham di startup Medtech baru Budi, berkat warisan saya. Mereka jual saya demi ekuitas startup. Saya screenshot semuanya. Laporan ban, dokumen pendirian, thread email yang saya akses dari Gmail Ardi yang ceroboh masih login.
Email yang mematahkan Soyo pertanggal 2 hari sebelum Ardi melamar. Hartini, Melati Sempurno. Mudah dibentuk, percaya, putus oso mencari persetujuan. Rep 3 miliar akan beri kita modal awal. Aku akan lamar bulan depan. Prenop yang kamu buat cukup standar agar dia tak curiga. Mudah dibentuk, percaya, putus oso. Setiap koto seperti pisau, memotong sisa-sisa penyangkalan yang Soyo pegang. Konfrontasi datang di mansion Pondok Indah Hartini saat opo, yang dia sebut rapat investasi keluarga. Soyo dipanggil seperti karyawan, disuruh pakai pakaian profesional. Soyo pakai blazer paling tajam, baju besi untuk perang. Pacar Hartini, Budi Santoso, Odo Disono, semua pesona Silver Fox dan moto penuh perhitungan. Ardi duduk di sampingnya. Bukan di samping Soyo. Pesannya jelas. Tim sudah dipilih, dan Soyo lawannya. Kita perlu bahas restrukturisasi aset. Hartini mulai, geser kertas di meja kaca. Investasi awal sudah matang bagus. Maksudmu uang nenek Soyo, suara Soyo tetap tenang. Senyum Hartini tipis seperti pisau. Uangmu yang sudah Soyo bantu tumbuhkan, kamu harus bersyukur. Bersyukur. Soyo keluarkan ponsel, tampilkan catatan ban. Ini tunjukkan rep 3 miliar ditransfer dari Trust Soyo Case Konsultan, lalu langsung Caps Ventures. Itu penipuan kawat, Bu. Ruangan hening. Budi gelisah. Topeng Ardi akhirnya retak. Meli, kamu tak mengerti. Aku mengerti sempurna. Soyo berbalik ke dia. Kamu negosiasikan harga Soyo sebelum pernah ajak Soyo kencan. Opo yang nyoto? Satu momen pun. Tentu nyoto, katanya. Tapi matanya menghindar. Tapi juga masuk akal bisnis. Masuk akal bisnis. Ciuman pertama kami, dan pernikahan, honeymoon di Bali, semua cuma masuk akal bisnis. Hartini berdiri dengan postur kekuasaan. Melati, jangan dramatis. Begini dunia kerja. Aku amankan masa depanmu. Kamu jual Soyo. Koto-koto meledak. Kamu kemas Soyo dengan pito uang dan serahkan ke penawar tertinggi. Aku investasi di kamu, katanya dingin. Semua yang aku lakukan untuk posisikan kamu benar. Sekolah, koneksi, bahkan pernikahan ini. Penipuan ini maksudmu. Budi akhirnya bicara. Jangan pakai bahasa provokatif. Soyo tertawa pahit. Provokatif. Kamu ambil warisan Soyo dan pakai untuk beli partisipasi suami Soyo dalam sandiwara ini. Opo kamu sebut itu? Wajah Hartini retak. Kamu tak tahu terima kasih kecil, dia menahan diri. Kamu berutang segalanya padaku. Pendidikanmu, gaya hidupmu, kesempatanmu. Aku berutang padamu. Soyo berdiri, kumpulkan kertas. Biar jelas. Kamu berutang rep 3 miliar plus bunga padaku. Dan jika tak dikembalikan dalam 30 hari, aku akan keoj. Polisi, dan Kompas. Aku punya semuanya. Email, transfer, semua. Ardi pegang lengan Soyo saat Soyo lewat. Meli, please. Kita bisa selesaikan. Aku peduli padamu. Soyo tarik lepas. Kamu peduli nilai pasar Soyo. Odo bedanya. Suara Hartini mengikuti Soyo ke pintu. Tajam dan mengancam. Kamu keluar sekarang, kamu terputus. Tak odo keluarga, tak odo dukungan, tak odo. Soyo berbalik, tatap matanya terakhir sebagai anaknya. Kamu sudah putuskan aku, Bu. Hari kamu pasang label harga di Soyo. Di luar, hujan November Jakarta langsung basahi blazer Soyo. Soyo duduk di mobil, mesin nyolo, defroster lawan kabut di kaca. Ponsel bergetar dengan pesan. Ardi,
Kita perlu bicara. Hartini, jangan lakukan hal bodoh. Ardi, aku tak pernah berniat sakiti kamu. Hartini, kamu akan menyesal. Saya hapus semuanya, lalu telepon 1. Firma Hukum Mahendra. Bagaimana saya bisa membantu? Saya perlu bicara dengan Lukas Mahendra soal kasus penipuan keuangan. Bilang melibatkan konsultan dan pencurian rep 3 miliar. Saat saya menjauh dari mansion Hartini, menjauh dari hidup yang dia atur, pernikahan yang dia beli, masa depan yang dia curi, saya rasakan sesuatu yang tak saya alami bertahun-tahun. Kebebasan. Menakutkan. Mendebarkan. Dan itu milik saya, meski saya harus bertarung habis-habisan untuk mempertahankannya. Hujan semakin deras dan saya melaju ke dalamnya, ke kegelapan tak pasti, ke apapun yang berikutnya. Mereka ajari saya adalah investasi, komoditas untuk diperdagangkan. Mereka akan belajar bahwa beberapa aset punya volatilitas yang tak pernah mereka lihat datang. Kantor Lukas Mahendra menghadap pasar Tanah Abang, cukup dekat untuk mencium aroma kopi dan garam laut lewat gerimis November. Dia bukan yang saya bayangkan dari pengacara penipuan keuangan. Tak ada jas hiu atau senyum predator. Dia pakai jeans dan kaos universitas, lebih mirip founder Tej daripada pitbull hukum yang pernah jatuhkan 3 eksekutif Fortune 500 Indonesia. Kasusmu solid, katanya, tinjau bukti saya ketiga kali. Tapi menang di pengadilan dan menang di hidup beda. Apa yang sebenarnya kamu mau, Meli? Saya tidur di hotel Kemang seminggu, hidup dari room service dan amarah. Aku mau uangku kembali. Aku mau mereka bayar. Itu yang kamu mau mereka kalah. Dia sandar, tatap saya dengan mata baik hati. Apa yang kamu mau dapat? Pertanyaan itu menggantung seperti tantangan. Kontrol, koto saya akhirnya. Atas hidupku, pilihanku, masa depanku. Lukas tersenyum. Sekarang kita bicara. Balas dendam bukan soal amarah. Soal kontrol. Kamu tak bakar rumah. Kamu buat mereka serahkan padamu. Selama 3 minggu berikutnya, Lukas dan saya bangun strategi, bukan hanya hukum, tapi psikologis. Ibumu hargai reputasi di atas segalanya, catatnya, scroll media sosial Hartini, anggota Dewan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, patron seni, seluruh fasad filantropi. Dan Ardi, startupnya bergantung sepenuhnya pada kepercayaan investor. Satu skandal dan semuanya runtuh seperti rumah kartu. Kami kerja larut malam. Lukas ajari hukum keuangan sementara, saya beri pengetahuan dalam tentang operasi Hartini dan Ardi. Beberapa malam kami pesan nasi padang dan kerja sampai kru pembersih datang. Dia tak pernah tanya kenapa saya tak pulang. Dia tahu saya tak punya rumah lagi. Kamu bukan wanita pertama yang lewat pintu ini, katanya suatu malam. Penyalahgunaan keuangan dalam keluarga, terutama yang kaya, lebih umum daripada orang pikir. Orang tua yang lihat anak sebagai investasi, pasangan yang lihat suami istri sebagai akuisisi. Apakah mereka menang? Wanita-wanita lain yang bertarung pintar menang. Yang bertarung marah hanya semakin marah. Saya pilih pintar. Sementara Lukas tangani kerangka hukum, saya bangun kembali diri. Saya hubungi bos lama di agensi per. Ternyata dia tak pernah mau saya pergi. Ardi telepon dan bilang kamu pilih fokus keluarga, katanya. Aku tahu itu bukan kamu. Saya mulai lagi paruh waktu, ingat rasanya pandai di sesuatu yang milik saya. Rekan Sarah jadi terapis tak resmi saat makan siang. Kamu tahu balas dendam terbaik opo, katanya sambil tusuk salad agresif. Kesuksesan. Terlihat. Tak terbantahkan. Jadi saya jadi terlihat. Saya hadiri setiap acara networking, setiap gala amal yang Hartini akan dengar.
Saya pakai gaun terbaik, senyum paling cerah, dan saat orang tanya soal Ardi, saya hanya bilang, kami sedang jalan berbeda. Hartini kirim pesan setelah 3 minggu diam hentikan pemberontakan pura-pura ini. Saya tak balas. Lukas ajari kekuatan diam Ardi coba pendekatan lain, muncul di hotel saya suatu malam dengan bunga dan kerentanan terhitung yang dia sempurnakan. Aku jatuh cinta padamu, desaknya. Pengaturan bisnis terpisah. Benarkah? Saya tak biarkan dia masuk. Terpisah saat kamu sems ibuku saat honeymoon soal transfer aset. Terpisah saat kamu bujuk aku berhenti kerja agar bergantung finansial. Wajahnya berganti emosi seperti pilih mono yang mungkin berhasil. Kita bisa mulai lagi, kali ini sungguhan. Kita tak pernah mulai, Ardi. Kamu tak bisa mulai dari kebohongan. Esoknya Lukas ajukan pengaduan resmi ke OJ. Kami juga kirim pemberitahuan niat ke pengacara Hartini dan Ardi. Kembalikan 3 miliar penuh plus ganti rugi atau hadapi gugatan publik. Hartini telepon dalam 1 jam. Kamu hancurkan keluarga. Tidak, Bu. Kamu yang hancurkan saat kamu jual. Sementara itu saya lakukan sesuatu yang tak mereka duga. Saya berkembang. Pekerjaan di agensi perbawa promosi. Saya temukan apartemen kecil di Kemang dengan bata terbuka dan pemandangan kanal. Saya gabung Kim Tinju, salurkan amarah ke pukulan atas dan jab. Lukas terus update kemajuan. Mereka takut. Investor Budi tanya-tanya. Dewan Ardi gelisah. Bagus. Odo lagi. Dia beri folder. Aku gali. Ini bukan pertama kali ibumu lakukan. Odo 2 pernikahan lain yang dia fasilitasi dengan insentif keuangan. Keduanya berakhir penyelesaian diam-diam. Saya tatap dokumen. Wanita lain, anak-anak lain, kehidupan lain dimanipulasi demi keuntungan Hartini. Bisa kita pakai? Kalau perlu, tapi aku pikir mereka akan selesaikan. Ancaman paparan terlalu besar. Dia benar. 3 hari kemudian pengacara mereka minta pertemuan. Kami siap kembalikan investasi awal, tawaran mereka. Lukas tertawa. Dono curian maksudmu, plus bunga, penalti, dan ganti rugi. Oh, dan Meli tetap pegang pentuse. Itu pemerasan. Itu negosiasi, Lukas koreksi. Klienmu lakukan penipuan. Kami beri kesempatan perbaiki tanpa tuduhan pidana. Saat kami tinggalkan pertemuan, Lukas sentuh bahu saya. Kamu hebat. Kebanyakan orang sudah runtuh sekarang. Aku bukan kebanyakan orang. Tidak, dia setuju dengan kekaguman. Kamu pasti bukan. Malam itu saya berdiri di apartemen kosong, lampu kota pantul di air. Ponsel diam tak odo pesan Ardi. Tak odo panggilan Hartini. Pertama kali dalam hidup, saya sendirian karena pilihan, bukan keadaan. Besok kami bertemu lagi. Besok mereka mungkin menyerah. Besok saya menang. Tapi malam ini saya tuang gelas anggur 300.000, pilihan saya, dan bersulang untuk diri sendiri. Untuk wanita yang menolak dijual. Untuk anak yang putus rantai. Untuk Meli, yang tak odo investasi siapapun kecuali miliknya sendiri. Ballroom The Ritz-Carlton Jakarta berkilauan dengan elite Jakarta, tempat yang sama tempat saya menikah Ardi 8 bulan lalu. Sekarang saya berdiri di pintu masuk gala penggalangan dana terbesar startupnya, pakai gaun hitam Roland Mouret yang harganya lebih dari gaji bulanan kebanyakan orang, dibeli dengan kartu kredit yang Ardi lupa batalkan. Meli, kamu tak odo di daftar tamu, asisten Ardi, Jennifer, wajahnya pucat. Cek lagi. Saya tersenyum, tunjukkan ponsel. Sawyers sebagai perwakilan agensi kami pertimbangkan Tech Venture untuk portofolio klien. Bohong.
Tapi dia tak tahu. Dia tergagap. Silakan lewat. Ruangan ramai investor Venturo, Taipantaj, dan jurnalis keuangan. Ardi berdiri dekat panggung, memikat grup investor dari Singapura. Hartini memegang pengadilan di bar, gemerlap dalam Sutro Campakne, main peran mitra investor Banggo. Budi bekerja ruangan seperti iblis lidah perak. Sempurna. Lukas sudah di sono, posisi dekat meja media, pura-pura cek ponsel. Kami latihan momen ini berminggu-minggu. Bukti dimuat di ponsel. Jurnalis sudah diberi tip anonim soal ketidakberesan keuangan di Ventures. Yang saya butuh hanya momen tepat. Datang saat presentasi Ardi. Tej Venture wakili masa depan investasi etis, deklarasinya, klik slide proyeksi return. Pendanaan awal dari sumber yang kami vet dengan hati-hati, pastikan modal bersih untuk teknologi bersih. Saya berdiri. Semua kepala berbalik. Definisi menarik soal modal bersih, Ardi. Suara saya menggema di ruangan hening. Apakah itu termasuk rep 3 miliar yang kamu curi dari warisan istri? Desah mengalir di kerumunan. Kamera ponsel dan profesional berputar ke saya. Senyum Ardi beku. Meli, ini bukan tempatnya. Tidak, investor kamu tak pantas tahu Golden Boy mereka penipu. Hartini mulai ke arah saya, tapi Lukas menghalangi. Kehadirannya peringatan diam saya keluarkan ponsel, sambung ke sistem presentasi. Jennifer tak ganti password. Kesalahan pemula. Bukti saya isi layar. Transfer ban, email, seluruh jejak terurut. 6 minggu sebelum pernikahan kami, saya narasikan, suara stabil meski jantung berdegup. Ardianto Pratomo masuk kesepakatan keuangan dengan Hartini Wijaya dan Budi Santoso untuk menikahi saya dan akses rep 3 miliar warisan saya. Dia dapat 30% saham di startup medtech baru Ventures. Investor Singapura sudah menuju pintu keluar. Itu fitnah, teriak Budi. Itu dokumentasi, saya koreksi, klik slide berikut. Kesepakatan tertanda mereka, didapat lewat penemuan. Setiap transfer, setiap email, setiap konspirasi untuk penipuan. Ardi coba kendali kerusakan. Ini urusan keluarga pribadi. Penipuan kawat bukan pribadi. Saya klik lagi. Juga bukan tipuan investor. Kamu bilang podo orang-orang ini startup kamu didanai secara etis. Kamu bangun di atas pencurian. Jurnalis Kompas berdiri. Bu Wijaya, apakah Anda kejar tuduhan pidana? Tergantung apakah mereka kembalikan yang dicuri dengan bunga. Hartini akhirnya temukan suaranya. Kamu tak tahu terima kasih, hati-hati Bu. Saya tatap matanya dari seberang ruangan. Saya punya 3 slide lagi soal pernikahan sebelumnya yang kamu fasilitasi. Lanjutkan. Wajahnya memutih. Ruangan tahan napas. Investor utama Ardi, Pak Yamamoto, berdiri pelan. Pak Pratomo, kami tarik pendanaan sambil penyelidikan. Yang lain ikut. Dalam menit, eksodus mulai. Investor, mitra, klien potensial, semua lari dari kapal tenggelam. Kamu hancurkan segalanya, topeng Ardi akhirnya pecah. Perusahaanku, masa depanku. Perusahaanmu dibangun dengan uangku. Masa depanmu dibeli dengan warisan saya. Saya mendekat, biarkan dia lihat wanita yang saya jadi. Kamu hancurkan segalanya hari kamu negosiasikan harga saya seperti opsi saham. Hartini dorong lewat Lukas, putus asa retak fasad sempurna. Melati, kita bisa bahas pribadi. Seperti kamu bahas jual saya secara pribadi. Saya tarik slide akhir, foto pernikahan saya, Hartini berbisik di telinga. Kamu tanya apakah aku pikir rep 3 miliar beli cinta? Jawabannya tidak. Tapi itu beli kebenaran. Dan kebenaran layak segalanya.
Security datang. Seseorang panggil. Tapi kerusakan sudah terjadi. Jurnalis punya cerita. Investor lari dan seluruh komunitas TED Jakarta saksikan Ardianto Pratomo terbongkar sebagai penipu. Saat security antar Soyo keluar, Lukas di samping dokumentasikan untuk gugatan kami. Soyo lewat Hartini terakhir. Aku anakmu, koto Soyo pelan. Aku akan cintai kamu gratis. Pertama kali dalam hidup, Soyo lihat Hartini Wijoyo menangis. Bukan air mata cantik, bukan emosi strategis, tapi pengakuan mentah jelek atas opo yang hilang. Di luar, malam Jakarta segar dan cerah. Lukas antar ke mobil, kami berdua bergetar adrenalin. Itu brilian, katanya. Brutal, tapi brilian. Mereka ajari aku baik, jawab Soyo. Coro tampil, coro presentasi, coro hancurkan. Mereka hanya tak pernah pikir aku pakai melawan mereka. Ponsel Soyo meledak notifikasi. Jurnalis minta pernyataan, teman chat, ancaman Ardi, Hartini please. Soyo diamkan semua. Sekarang opo, tanya Lukas. Sekarang. Mereka punya 72 jam kembalikan uangku sebelum kami ajukan tuduhan pidana. Reputasi mereka hancur. Bisnis mati. Dan semua tahu opo yang mereka lakukan. Dan kamu? Soyo lihat balik The Ritz-Carlton tempat pernikahan palsu mulai dan hidup nyoto baru mulai. Aku bebas. Lukas tersenyum. Makan malam rayakan. Rain chat malam ini. Aku mau sendiri. Ingat rasanya perusahaan sendiri terasa. Saat Soyo melaju pergi, sekiline Jakarta berkilau di spion belakang. Soyo pikir air mata Hartini, amarah Ardi, kerajaan yang kami bakar bersama. Soyo tunggu rasa bersalah, penyesalan, keraguan. Sebaliknya Soyo rasakan kekuatan, bukan jenis yang mereka coba beli atau jual, tapi jenis yang kamu dapat dengan menolak jadi transaksi siapapun, jenis yang tak ternilai. Serangan balik Hartini datang fajar, 3 hari setelah bencana Golo. Soyo bangun karena panggilan Lukas, suaranya tegang mendesak. Dia ajukan gugatan fitnah klaim rep 75 miliar ganti rugi. Katanya kamu fabrikasi bukti, manipulasi dokumen. Dia pakai firma Harbinson yang paling kejam di kota. Dia juga beku terus nenekmu lewat injungsi darurat, klaim masih terus legal. Soyo duduk, tiba-tiba bangun. Dia tak bisa. Dia coba. Kita harus respons cepat. Dalam jam, Soyo di ruang konferensi Lukas, dikelilingi buku hukum dan cangkir kopi kosong. Hartini main acengnya, gambarkan Soyo sebagai anak tidak stabil yang breakdown setelah masalah pernikahan, fabrikasi teori konspirasi untuk jelaskan pilihan keuangan buruk sendiri. Ini pembunuhan karakter, gumam Lukas, bocor feelingnya. Tapi canggih. Dia punya afidavit dari teman masyarakat klaim kamu erratic akhir-akhir ini. Teman mono. Soyo ambil dokumen. Margaret Widya, Diana Asari, Patricia Nugroho, semua anggota Dewan Amal Hartini, semua wanita yang tersenyum padaku di penggalangan dana sambil diam-diam lapor ke ibuku. Sidang awal ditetapkan Jumat. 4 hari persiapan pertahanan dan serangan. Kita harus nuklir, kata Lukas. Pernikahan lain yang dia atur. Kita ungkap semua. Soyo pikir wanita-wanita lain, privasi mereka, sakit mereka. Tak tanpa persetujuan mereka. Meli, dia coba hancurkan kamu. Moko kita hancurkan dia dengan kebenaran, bukan kerusakan samping. Kami kerja 18 jam sehari. Lukas panggil catatan keuangan 10 tahun lalu. Soyo hubungi setiap kontak, bangun daftar saksi. Sarah dari agensi persukarela bersaksi soal Ardi tekan Soyo berhenti kerja. Jennifer, mantan asisten Ardi, setuju konfirmasi tanggal email mematikan.
Ternyata dia simpan catatannya sendiri setelah Ardi salahkan dia untuk kontrak hilang. Tapi Hartini punya sumber daya juga. Pagi sidang, Kompas jalankan profil. Tragedi keluarga Wijaya, kesehatan mental, dan uang. Sumber anonim klaim saya terapi bertahun-tahun. Benar, tapi tak relevan. Bahwa saya dipecat dari agensi bohong. Bahwa Ardi tinggalkan saya karena ketidakstabilan saya. Tertawa. Saya mau teriak. Sebaliknya saya pakai setelan navy yang saya pakai wawancara kerja pertama, baju besi aku dapat sendiri, dan masuk ruang sidang dengan kepala tinggi. Hartini duduk di meja penggugat, sempurna dalam channel krem, tisu tepuk moto kering, main ibu terluka sempurna. Budi di samping, Ardi tak odo, mungkin sembunyi dari gugatan investornya. Hakim Patricia Thornton pimpin, dikenal lihat lewat tapi juga suka bukti dokumentasi dari podo emosi. Pengacara Hartini, Marcus Harbinson sendiri, berdiri dulu. Yang mulia, ini kasus tragis delusi anak hancurkan reputasi keluarga. Wijaya muda fabrikasi konspirasi rumit untuk jelaskan kesuksesan bisnis, sah suaminya, dan dukungan keuangan dermawan ibunya. Dia gambarkan saya pahit, pendendam, tidak stabil. Setiap kota dipilih hati-hati untuk rusak kredibilitas saya. Lalu Lukas berdiri. Yang mulia, kami punya catatan ban. Dia serahkan semuanya, setiap transfer, setiap transaksi perusahaan cangkang. Kami punya email antara Pak Pratomo dan Bu Wijaya Tua, secara eksplisit bahas pertukaran pernikahan untuk saham ekuitas. Di luar konteks, keberatan Harbinson. Moko beri konteks. Lukas keluarkan laptop. Kami punya rekaman percakapan antara Hartini Wijaya dan Budi Santoso bahas, dan saya kutip, mengelola kepatuhan Melati lewat ketergantungan keuangan. Hartini kaku. Dia tak tahu soal rekaman. Mantan mitra bisnis Budi, terbakar di Deal sebelumnya, senang sekali bagikan saat Lukas hubungi. Rekaman diputar di speaker sidang, suara Hartini dingin jelas. Melati selalu lemah, putus asa persetujuan. Kita jaga kontrol terus, alirkan lewat pernikahan, dan dia tak akan pernah tanya. Dia tak pernah sebelumnya. Tisu di tangan Hartini gemetar. Yang mulia, lanjut Lukas. Penggugat klaim fitnah, tapi kebenaran pertahanan absolut. Setiap pernyataan Wijaya digalau faktual, terdokumentasi, dan sekarang terbukti. Hakim Thornton tinjau bukti, ekspresi tak terbocor. Bu Wijaya Tua, apakah Anda tolak otorisasi transfer warisan anak Anda ke konsultan? Pengacara Hartini bisik mendesak di telinganya. Dia tegak. Saya lindungi masa depan keuangan anak saya. Yo atau tidak? Apakah Anda otorisasi transfer tanpa sepengetahuannya? Jido. Yo. Tapi apakah Anda atur agar Pak Pratomo terima saham ekuitas bersyarat pernikahan ini? Itu investasi keluarga. Yo atau tidak? Topeng Hartini retak. Yo. Hakim berbalik ke saya. Bu Wijaya, apa yang Anda cari? Saya berdiri. Pengembalian 3 miliar warisan plus bunga dan ganti rugi, pembubaran klaim ibu atas trusteship estate nenek, dan perintah penahanan cegah pelecehan lebih lanjut lewat jalur hukum. Ini konyol, Hartini mulai. Apa yang konyol? Hakim Thornton potong. Ibu perlakukan anak seperti komoditas. Dia tatap Hartini dengan jijik hampir tak disembunyikan. Saya lihat penyalahgunaan keuangan antar suami istri, tapi antar orang tua dan anak, atas warisan untuk amankan masa depan anak itu. Dia putuskan langsung. Gugatan fitnah Hartini ditolak dengan prasangka. Klaim saya divalidasi. Terus langsung transfer ke kontrol tunggal saya. Perintah penahanan diberikan. Selanjutnya, lanjut hakim, saya rujuk kasus ini ke kejaksaan untuk kemungkinan tuduhan pidana penipuan.
Hartini berdiri tiba-tiba, fasad sempurna akhirnya hancur total. Kamu tak tahu terima kasih, semua yang aku lakukan untuk posisikan kamu amankan masa depan. Bailiff, kota Hakim Thornton tenang. Saat petugas pengadilan dekati, Hartini berbalik ke saya, Mas Koro lari, suara kasar. Aku coba lindungi kamu. Kamu terlalu lemah, terlalu naif. Aku anakmu, kota saya pelan. Itu seharusnya cukup. Mereka antar dia keluar. Budi ikut, sudah telepon damake control. Ruang sidang kosong sampai hanya Lukas dan saya. Kamu lakukan, katanya. Kamu menang. Tapi lihat meja penggugat kosong, saya rasakan hampa. Saya menang uang, kebebasan, kemandirian, tapi hilang ibu. Atau akhirnya akui dia tak pernah benar-benar jadi ibu. Ayo, kata Lukas lembut. Kita pulang. Pulang. Apartemen saya, hidup saya, pilihan saya, semua milik saya sekarang. Dibeli dengan harga kebenaran. Ruang sidang perceraian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terasa berbeda dari yang pidana, kurang megah, lebih usang, seperti menyerap terlalu banyak janji rusak. Ardi duduk di seberang meja mediasi, die startupnya diganti jas pinjaman yang tak pas. Anak Emma sudah pudar cepat. Mari buat sederhana, pengacaranya mulai, acak kertas gugup. Ini bukan Harbinson. Ardi tak mampu lagi. Klien saya siap setuju perceraian tanpa kontes. Lukas tertawa. Tanpa kontes. Klienmu lakukan penipuan. Kami cari pengungkapan aset penuh dan distribusi adil. Aset apa? Suara Ardi pahit. Perusahaan mati. Investor gugat. Aku tinggal di mobil. Sebagian saya mau simpati. Sebagian besar ingat dia sebut saya mudah dikendalikan. Pentouse, kata Lukas tegas. Tesla, rekening investasi yang kamu sembunyikan offshore. Yo, kami temukan itu dan 7,5 miliar ganti rugi untuk penipuan keuangan dan emosional. Aku tak punya 7,5 miliar, Ardi pukul meja. Kamu hancurkan segalanya. Golo itu, media. Kamu hancurkan segalanya hari kamu putuskan aku dijual. Saya jaga suara datar. Aku hanya balas budi. Pengacaranya bisik mendesak. Bahu Ardi merosot. Pentouse punya 2 hipotek, Tesla sewa, rekening offshore. Dia tertawa pahit. Hartini bersihkan hari setelah golo. Katanya bayar kerugian investasinya. Tentu saja, bahkan saat kalah, Hartini ambil bagiannya. Moko kita ambil yang tersisa, kata Lukas. Ekuitas Pentouse, saham startup tersisa yang sekarang tak berharga, dan penyelesaian terstruktur untuk sisanya. 3 jam negosiasi, Ardi lawan setiap rupiah, bukan karena serakah, tapi putus asa. Jatuhnya spektakuler. Dari anak ajaib terjadi cerita peringatan dalam 8 minggu, investor Singapura gugat. Dewan ajukan keluhan pidana. Namanya racun di setiap firma Ventura dari Jakarta sampai Singapura. Aku mencintaimu, katanya tiba-tiba saat pengacaranya siapkan dokumen akhir. Dengan caraku, aku memang mencintaimu. Caramu, saya tanda tangan dengan tangan stabil. Caramu butuh label harga. Hakim tinjau kesepakatan kami, tanya pertanyaan standar. Apakah saya masuk perceraian ini bebas? Yo. Apakah saya paham syarat sepenuhnya? Apakah saya puas dengan penyelesaian? Saya lihat Ardi, moto kosong, kalah, dirampas segala yang dia pikir penting. Yo, yang mulia. Perceraian dikabulkan, Bu Wijaya, Anda kembali ke nama gadis, kecuali Anda pilih lain. Nama gadis sempurna. Tak pernah terasa lebih tepat. Saya gadis, tak menikah, tak dibeli, tak terbebani. Di luar gedung pengadilan,
Ardi tangkap lengan Soyo. Meli, tunggu. Soyo berbalik, lihat dia jelas mungkin pertama kali. Bukan pengusaha menawan yang sapu kaki Soyo. Bukan penipu kalkulasi yang jual Soyo. Hanya pria yang keliru nilai bersih dengan nilai diri. Prenup yang Hartini buat, katanya pelan. Aku tak pernah ajukan. Aku tak bisa. Pagi itu, hari pernikahan, aku benar-benar pikir, mungkin kita bisa buat nyoto di luar Deal. Tapi kamu tak hentikan Deal. Tidak. Dia lihat sepatunya, sekarang lecet bukan lagi 12 juta Ferragamo. Aku lemah, serakah. Aku mau keduanya, Wang dan kamu. Dan akhirnya tak punya keduanya. Dia angguk, coba senyum yang retak di ujung. Hartini gugat aku juga. Kamu tahu, pelanggaran kontrak. Katanya aku gagal pertahankan pernikahan cukup lama untuk vesting investasinya. Soyo hampir tertawa. Hampir. Dia memang begitu. Pengacaraku bilang aku harus gugat balik, tarik kalian berdua kembali ke pengadilan. Dia bilang aku bisa klaim kamu jebak aku. Bahwa kamu dan Lukas rencanaan ini semua, kamu akan lakukan. Dia tatap mata Soyo. Tidak, aku selesai dengan pengadilan, pengacara, semuanya. Aku tinggalkan Jakarta. Saudaraku punya perusahaan konstruksi di Bandung. Kerja jujur. Tak odo saham, tak odo skema, cuma bangun hal-hal. Bagus. Kami berdiri. Dua orang yang pernah janji selamanya, sekarang orang asing dengan luka bersama. Apapun nilainya, katanya, kamu akan hebat. Apapun yang kamu lakukan selanjutnya, siapapun yang kamu jadi, kamu selalu terlalu baik untuk hidup yang Hartini rencanakan. Aku tak terlalu baik untuk itu, Soyo koreksi. Aku hanya lebih bernilai daripada harganya. Dia berjalan pergi, bahu membungkuk lawan gerimis Jakarta. Terakhir kali Soyo lihat Ardianto Pratomo, mantan jutawan, pekerja konstruksi masa depan, pria yang ajari Soyo beda antara biaya dan nilai. Lukas tunggu di mobilnya. Jarak profesional dipertahankan meski kami semakin dekat lewat cobaan ini. Kamu baik-baik saja. Yo. Soyo keluarkan ponsel, tunjukkan alert ban. Penjualan Pentose tutup minggu depan. Hasil akhirnya benar-benar milik Soyo. Total akhir berapa? Setelah biaya hukum, sekitar 6 miliar plus trust yang sekarang sepenuhnya milikmu. Tak buruk untuk 8 bulan pernikahan. 8 bulan neraka, tapi kamu selamat. Taklukan. Tiba-tiba pesan masuk. Sarah dari agensi perajak minum malam ini. Kami rayakan promosi kamu ke direktur senior. Promosi Soyo, pekerjaan Soyo, Wang Soyo, hidup Soyo. Lukas, koto Soyo saat dia buka pintu mobil. Terima kasih untuk segalanya. Dia tersenyum, topeng profesional meluncur sedikit. Kamu lakukan bagian sulit. Aku hanya buat legal. Tidak, kamu buat mungkin. Kamu percaya Soyo saat Soyo masuk dengan cerita gila soal dijual ibu sendiri. Itu bukan gila. Itu kriminal dan kamu berani cukup lawan. Kami jabat tangan, formal, akhir. Bab ini tutup. Malam itu Soyo berdiri di Pentose kosong terakhir kali. Perabot hilang. Ardi jual potong demi potong. Hanya pemandangan tetap. Jakarta terbentang seperti janji atau ancaman, tergantung perspektif. Ponsel berdering. Nomor Hartini. Soyo hampir tak angkat. Lalu rasa ingin tahu menang. Melati. Suaranya lebih kecil dari podo yang pernah Soyo dengar. Aku mau kamu tahu. Budi pergi. Ambil sisa dono investasi. Aku jual rumah Pondok Indah. Soyo tak bilang opo-opo. Aku pindah ke Surabaya.
Saudari saya di sono. Mulai lagi. Semoga beruntung. Dia jeda. Aku pikir aku lindungi kamu dari kemiskinan, dari mediokritas, dari semua yang aku takut setelah ayahmu pergi. Aku tak pernah maksud. Yo, kamu maksud. Kamu maksud setiap manipulasi, setiap kendali, setiap label harga yang kamu pasang di hidupku. Diam, lalu. Kamu benar. Aku lakukan. Dan aku minta maaf. Koto-koto menggantung. Terlambat dan terlalu kecil, tapi entah bagaimana perlu. Selamat tinggal, Hartini. Selamat tinggal, Melati. Saya tutup, hapus nomornya, dan keluar pentose terakhir kali. Besok pemilik baru pindah. Besok Ardi di Bandung. Besok Hartini packing ke Surabaya. Tapi malam ini saya bebas. Sepenuhnya, mahal, mulia bebas. Harga kebebasan itu, segala yang saya pikir saya punya. Nilainya tak ternilai. Setahun kemudian, saya berdiri di kantor baru saya di kawasan Tamrin, Jakarta, lihat hujan coret jendela. Wijaya Financial Consulting, perusahaan saya, nama saya, syarat saya. Ironi tak hilang bahwa saya pertahankan nama yang pernah penjarakan saya, ubah jadi sesuatu sepenuhnya milik saya. Klien jam 2 sudah datang, asisten saya Ano panggil lewat intercom. Rebeca Nugroho. Wanita lain dengan moto berhantu dan postur sempurna masuk, genggam dokumen penyalahgunaan keuangan begitu familiar bisa jadi cerita saya sendiri. Yang ketiga minggu ini. Berita tentang opo yang saya lakukan menyebar. Bantu wanita lepas manipulasi keuangan, baik dari suami, orang tua, atau mitra bisnis. Suamiku kontrol segalanya, rebeca mulai, gemo koto yang dulu saya pikir. Rekening, rumah, bahkan warisan ayahku. Saya dengar, catat, ingat saat jadi dia. Kita akan bebaskan kamu, janji saya. Tak mudah, tapi kebebasan tak pernah mudah. Lukas bantu saya dirikan praktik, meski dia tetap di Jakarta. Kami tukar rujukan profesional dan kopi sesekali saat saya kunjungi. Dia pernah tanya apakah saya sesal tak bakar semua habis, tak kejar tuduhan pidana Hartini. Dia tinggal di apartemen satu kamar di Surabaya kerja resepsionis, saya bilang padanya. Itu hukuman cukup. Bisnis tumbuh lebih cepat dari dugaan. Ternyata banyak wanita dan pria terjebak di sangkar emas, butuh seseorang yang paham uang bisa senjata dan rantai. Saya rekrut akuntan forensik, kerja sama terapis, bangun jaringan pengacara, yang paham penyalahgunaan keuangan adalah kekerasan nyoto. Sarah kunjungi dari agensi bulan lalu, kagum kantor. Ingat saat kamu hampir tak keluar pentose? Lihat kamu sekarang. Saya tertawa. Ternyata dijual ajari banyak soal nilai. 6 bulan bisnis, panggilan tak terduga datang. Jennifer, mantan asisten Ardi, sekarang kerja di startup tech. Odo yang harus kamu tahu. Ardi baik-baik saja. Benar-benar baik. Perusahaan konstruksi itu. Dia bantu kembangkan software manajemen proyek baru jual rep 120 miliar. Meli lomo mungkin pahit. Meli baru tak rasakan opo-opo. Bagus untuk dia. Dia mau aku bilang sesuatu. Dia bilang padanya dia benar. Beberapa hal tak ternilai. Saya tutup panggilan dan kembali kerja. Penebusan Ardi perjalanan sendiri, bukan milik saya. Kejutan datang 3 minggu lalu. Paket dengan cap pos Surabaya. Tak ada alamat pengirim. Di dalam, cek kas rep 3 miliar dan catatan tulisan tangan Hartini. Ini tak pernah milikku untuk ambil. Saya tatap 1 jam. Lukas bilang saya harus cairkan. Secara legal milik saya. Sarah bilang bakar. Penutupan simbolis.
Ano pikir bingkai. Trofi perang. Sebaliknya saya pakai untuk ciptakan Yayasan Wijaya, beri bantuan hukum bagi korban penyalahgunaan keuangan yang tak mampu bertarung. Pencurian Hartini akan danai kebebasan wanita lain. Rasanya seperti keadilan, atau setidaknya puisi. Hari ini, saat Rebeca Nugroho pergi dengan harapan di moto dan rencana di tangan, saya pikir pernikahan yang mulai segalanya. Momen saat Hartini bisik pertanyaan beracun, saat dongeng retak dan realitas berdarah masuk, dia salah. Tentu 3 miliar tak beli cinta saya. Itu beli sesuatu jauh lebih berharga. Kebenaran. Kebenaran tentang Ardi, tentang Hartini, tentang diri saya. Kebenaran bahwa saya bukan komoditas untuk diperdagangkan, investasi untuk dikelola, return untuk dimaksimalkan. Saya Melati Wijaya, bukan anak Hartini, bukan istri Ardi, bukan transaksi siapapun, hanya Meli, lebih bernilai daripada angka apapun yang mereka tulis di chat. Ponsel bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Bu Wijaya, ibuku coba paksa saya ke pernikahan diatur untuk tujuan bisnis. Saya temukan ceritamu online. Bisa bantu? Saya ketik cepat. Yo, konsultasi pertama gratis. Kamu tak dijual. Karena itu yang saya lakukan sekarang. Bantu orang paham nilai mereka tak bisa ditawar. Bahwa cinta tanpa label harga odo. Bahwa kebebasan mahal tapi tak pernah overbridged. Hujan berhenti dan matahari Jakarta tembus. Warnai kantor saya emas. Di suatu tempat di Jakarta, Lukas ajukan kasus lain. Di suatu tempat di Surabaya, Hartini belajar hidup tanpa kendali. Di suatu tempat di Bandung, Ardi bangun sesuatu jujur. Dan di sini, di ruang saya sendiri, dibeli dengan sakit saya dan dibayar dengan keberanian saya. Saya akhirnya pulang. Bukan rumah yang Hartini coba beli untuk saya. Bukan yang Ardi pura-pura tawarkan, tapi yang saya bangun sendiri. Boto demi boto. Kebenaran demi kebenaran. Komputer saya berbunyi email baru. Klien lain. Sangkar lain untuk dipecah. Orang lain untuk diingatkan bahwa mereka bukan barang dagangan. Saya tersenyum dan mulai kerja. Lagi pula, kebebasan sekarang bisnis saya, dan bisnis baik-baik saja. Balas dendam terbesar bukan hancurkan mereka. Itu bangun sesuatu indah dari puing yang mereka ciptakan. Itu ubah bab terburuk cerita, saya jadi prolog sesuatu lebih baik. Itu buktikan bahwa beberapa hal, martabat, harga diri, kebebasan, benar-benar tak ternilai dan saya tak akan pernah dijual lagi.